Negara maju memang harus dicontoh oleh negara-negara berkembang. Contohnya saja Korea Selatan, yang kini begitu maju dari segala bidang. Mulai dari bidang industri teknologi, hiburan, pariwisata, hingga kulinernya. Mungkin kamu akan bertanya-tanya, apakah Korea Selatan dulunya merupakan negara berkembang? Jawabannya tentu saja iya. Bahkan mereka pernah lebih miskin dari Indonesia. Lantas, bagaimana negara yang terkenal dengan K-pop-nya ini bisa menjadi negara maju dengan sangat cepat? Simak terus video ini ya. Tapi sebelum kita lanjut, kami ingatkan lagi nih, jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara share dan subscribe, supaya kamu tidak ketinggalan informasi menarik lainnya dari kami. Korea Selatan dulu miskin dan berantakan. Sebelum pertengahan tahun 1945, Indonesia dan Korea sama-sama dikuasai oleh Jepang. Gak lama setelah Jepang dijatuhi bom atom oleh Amerika Serikat yang bikin Jepang menyerah, Korea mendeklarasikan kemerdekaan pada 15 Agustus 1945 dan disusul dengan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Setelah merdeka, keadaan di Korea justru memanas, di mana perang berlangsung antara Korea Selatan dan Korea Utara. Pada tahun 1953, kedua negara ini sepakat untuk melakukan gencatan senjata. Korea Utara berhasil pulih di bidang ekonomi dan politik hanya dalam kurun waktu 8 tahun pasca perang berakhir, akibat bantuan dari Uni Soviet dan Tiongkok. Sementara itu, Korea Selatan justru menjadi salah satu negara Asia termiskin selama bertahun-tahun, akibat terbatasnya sumber daya alam dan manusia yang dimilikinya. Ketergantungannya terhadap bantuan Amerika Serikat juga menjadi faktor pendukung negara ini jatuh miskin. Fase kebangkitan Korea Selatan. Setelah masa-masa terpuruk tersebut, Korea Selatan mulai bangkit. Masa kebangkitan Korea Selatan dimulai pada pemerintahan Jenderal Park Chung-hee pada 1961. Kebangkitan ini dimulai dari penerapan sistem ekonomi pasar liberal atau terbuka. Korea Selatan mulai melakukan transaksi bisnis dengan negara-negara lain, terutama pada bidang ekspor. Sementara itu, Korea Utara menganut sistem ekonomi sosialis tertutup yang cenderung tidak banyak melakukan interaksi dengan negara lain. Jadi, mereka hanya bergantung pada Uni Soviet. Pasca keruntuhan Uni Soviet pada 1994 hingga 1998, Korea Utara dilanda wabah kelaparan dan krisis ekonomi. Di sisi lain, keadaan Korea Selatan terus membaik. Pertumbuhan ekonominya dari tahun ke tahun selalu surplus. Periode kebangkitan dari tahun 1952 hingga 2016 itu dijuluki sebagai The Miracle of the Han River atau keajaiban di Sungai Han. Masa kebangkitan ini dijuluki seperti itu karena kurva pertumbuhan ekonominya berbentuk menyerupai Sungai Han. Korea Selatan jadi negara maju. Pada 2 Juli 2021, Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai perdagangan dan pembangunan mengesahkan rancangan perubahan status Korea Selatan dari negara berkembang jadi negara maju. Pengesahan ini dilakukan saat pertemuan UNCTAD ke-68 di Jenewa, Swiss. Nah, mungkin kamu juga akan bertanya-tanya, faktor apa aja sih yang bikin Korea Selatan jadi negara maju? Berikut adalah beberapa faktornya. 1. Bantuan dan utang luar negeri. Faktor yang pertama tentu saja adanya bantuan dan utang dari negara lain. Dalam upayanya memperbaiki perekonomian, negeri gingseng ini mendapatkan bantuan dan utang luar negeri dari Amerika Serikat dan Jepang. Utang ini diberikan kepada keluarga konglomerat dalam bentuk pinjaman, subsidi, hingga keringanan pajak. Para konglomerat super kaya yang disebut chaebol ini memanfaatkan pinjaman tersebut untuk mengembangkan usaha mereka. Hal ini tentu memberikan dampak positif terhadap ekonomi Korea Selatan.
Dan perlu kamu tahu, kalau hingga saat ini 4 grup konglomerat Korea Selatan yang berperan banyak terhadap PDB dan ekonomi Korea yaitu Samsung, Hyundai Motor, SK, dan LG loh. Bahkan pada tahun 2021 kemarin, 4 grup tersebut berhasil memberikan sumbangan 778 triliun won PDB Korea Selatan. 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Hal lain yang menjadi fokus Korea Selatan dalam upaya bangkit dari keterpurukan adalah peningkatan kualitas sumber daya manusianya. Mereka percaya bahwa untuk bisa bangkit, tidak bisa hanya memperbaiki sektor ekonomi saja. Perbaikan pada sumber daya manusia juga akan meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Program ini pun berhasil dilakukan, yang terbukti dari angka literasi Korea Selatan yang mencapai lebih dari 97% sejak 2008. 3. Gerakan Saimaul Undong. Apa sih gerakan Saimaul Undong? Saimaul Undong yaitu gerakan modernisasi pedesaan sebagai upaya mengurangi ketimpangan desa dengan perkotaan. Gerakan ini meliputi perbaikan lingkungan hidup pedesaan, seperti perbaikan fasilitas umum, infrastruktur, dan perluasan kesempatan kerja. Pemerintah negara ini berharap agar gap kehidupan antara pedesaan dan perkotaan tidak terlalu jauh. 4. Mencintai produk dalam negeri. Faktor-faktor pendorong lainnya yang membuat negara ini menjadi negara maju adalah kecintaan rakyatnya terhadap produk dalam negeri. Budaya ini membuat negara Korea Selatan akhirnya berkembang pesat. 5. Mengenalkan budaya dan industri hiburan kepada dunia. Dan faktor terakhir yaitu Korea Selatan mengenalkan budaya dan industri hiburannya kepada dunia. Seperti yang kita tahu, popularitas K-pop saat ini berkembang pesat, bahkan menjamur di Indonesia. Bahkan, orang-orang awam yang bukan pecinta K-pop pasti tidak asing dengan BTS, Blackpink, NCT, dan sebagainya. Nah, penyebaran budaya pop Korea Selatan ini berperan besar juga dalam mendukung Korea Selatan jadi negara maju. Berdasarkan laporan Hyundai Research Institute pada tahun 2018, boyband BTS berkontribusi 3,54 miliar US dollar atau sekitar 50 triliun rupiah terhadap pertumbuhan ekonomi Korea Selatan per tahunnya loh. Belum lagi grup-grup penyanyi lainnya yang gak kalah terkenal. Selain itu, popularitas K-pop ini juga berpengaruh kepada industri lainnya di Korea Selatan. Industri perfilman, pariwisata, fashion, kosmetik, dan skincare, hingga makanan khas Korea. Drama-drama Korea popularitasnya semakin naik, termasuk di Indonesia. Nah, jadi nggak heran dong kenapa sekarang budaya-budaya Korea sangat digandrungi masyarakat kita. Bahkan banyak orang yang ingin belajar budaya Korea termasuk bahasa Korea. Pemerintah Korea Selatan ingin memanfaatkan popularitas Korean Wave ini untuk mempromosikan bahasa dan budaya mereka. Menurut mereka, meningkatkan penggunaan bahasa Korea ini bisa jadi pintu gerbang kuat perkembangan bisnis, ekonomi, dan hubungan internasional. Demikian itulah video kita kali ini mengenai bagaimana Korea Selatan bisa menjadi negara maju. Dari kisah perkembangan ekonomi Korea Selatan tadi, bisa disimpulkan bahwa Korea Selatan bisa begitu maju karena memiliki institusi politik dan ekonomi yang inklusif. Masyarakat di sana benar-benar berkembang dan berpartisipasi aktif dengan akses teknologi dan fasilitas yang terbuka. Selain fasilitas yang memadai banget untuk berkembang, orang-orangnya pun memang punya hasrat untuk memajukan negara. Kalau menurut kamu, bisa nggak ya negara kita Indonesia mengikuti Korea Selatan? Yuk tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi di video yang selanjutnya.